Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke semuanya, anak-anakku yang saya banggakan. Gimana? Masih dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelum kita menerima materi, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesehatan, orang tua kita, guru-guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah biridaillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita memasuki kegiatan pembelajaran yang akan saya paparkan sebagai berikut. Pertemuan kali ini kita bahas yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya kita membaca peta konsep. Di sini ada pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, nama dan sifat-sifat Rasulullah. Yang ketiga, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan memelihara alam semesta, juga mengutus seorang utusan, mengirim utusan untuk menyampaikan ajarannya dan memberikan peringatan kepada manusia. Mereka adalah Nabi dan Rasul. Nabi merupakan manusia biasa yang mendapatkan keistimewaan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul merupakan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Seorang Nabi belum tentu seorang Rasul akan. Selanjutnya pengertian beriman kepada Rasulullah atau Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut dengan para Rasul dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Yang kedua, hukum beriman kepada Rasulullah atau kepada Nabi dan Rasul itu adalah wajib hukumnya. Selanjutnya cara mengimani para Rasul itu ada dua. Yang pertama, tidak membedakan, artinya kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul karena mereka menyampaikan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tabel ini ada nama-nama Rasul-Rasul Allah yang jumlahnya ada 25, yang mana kita wajib mengimani dan wajib percaya dengan adanya nabi-nabi tersebut. Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub. 11 Yunus, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Zaud, Sulaiman, Ilyasa. 21 yaitu Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Kita mempelajari yaitu sifat-sifat Rasul. Ada 3 sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sifat as-siddiq atau jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Artinya Rasul tidak pernah bohong atau ingkar dengan apa yang diberitakan oleh Allah. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak akan gentar dengan ancaman-ancaman dari musuh-musuhnya. Yang keempat yaitu sifat fatonah, cerdas. Jadi di sini Rasul
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul orang yang cerdas, orang yang intelektualnya sangat bagus. Terusnya sifat mustahil bagi Rasul, dan ini tidak akan dimiliki atau tidak akan dilakukan oleh seorang Rasul. Yang pertama sifat gizif, berdusta. Yang kedua khianat, ingkar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga khitman, menyembunyikan. Yang keempat balada atau bodoh. Sifat jais bagi Rasul ini merupakan sifat yang ketiga. Sifat jais ini adalah sifat boleh. Kata orang Madura itu kongang. Pada dasarnya Rasulullah juga manusia yang memiliki sifat seperti manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Namun Rasulullah berbeda dengan manusia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Di sini menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagaimana yang ditantumkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang terakhir sebagai pembawa rahmat, sebagaimana juga dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dari pembelajaran ini kita tentunya bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW seperti berperilaku jujur, hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.